Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Afif, SPDI, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031171710. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 2 Doro Gandang pada kelas 4 dengan tema tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Siapa kita? Anak-anak kelas 4 yang soleh dan solihah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, yang mana nanti doanya akan dipimpin oleh Mas Hafiz Abdurrahim. Silakan Mas Hafiz. Ya. Syabra. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih dengan bacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita diberikan kelancaran dan keberkahan serta ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Selanjutnya yaitu untuk menguatkan rasa nasionalisme kita, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Mas Hafiz. Silakan Mas, disiapkan. Diri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Ya anak-anak, hari ini masuk semuanya? Ada yang tidak masuk? Ya coba saya absen. Bentar. Hafiz Ahmad Alfariski hadir. Harjuna Danang Dwi Nugroho. Alhamdulillah ya. Semuanya dalam keadaan semangat pagi ini. Oke, semangat ya, semangat pagi. Tepuk tangan kita semuanya. Nah, coba Pak Fadil mau mengetahui ekspresi kalian hari ini. Kalau ada yang senyum berarti bahagia. Kalau ada yang cemberut berarti sedang ada masalah. Ya, coba Pak Fadil mau tahu ekspresi kalian. Saya hitung dari hitungan 3. 3, 2, 1. Semuanya senyum, senyum. Ya, semuanya. Oh, Mas Faro ternyata ya tadi agak cemberut. Kenapa? Tadi ada apa di rumah? Belum sarapan Mas Faro?
belum. Oh, ternyata Mas Farouk belum sarapan. Berarti harusnya bagaimana? Besok kalau mau pergi ke sekolah harus sarapan. Nah, anak-anak kelas 4 yang soleh dan solihah, sebelum Pak Fadil nanti menginjak ke materi, ya Pak Fadil mau mengingatkan dulu ya tentang materi kemarin, yaitu tentang tanda-tanda balik dalam ilmu fikih ya. Termasuk tadi apa tadi yang diungkapkan? Tentang apa? Mimpi basah, berarti khusus untuk anak laki-laki. Terus haid tadi ya untuk anak siapa? Perempuan. Nah, berarti kalau sudah haid, sudah mimpi basah, terutama kalau laki-laki umur berapa tahun? 15, pinter. Kalau yang perempuan umur berapa? 9 tahun, pinter, luar biasa. Berarti ingatannya masih ya. Kemudian Pak Fadil coba mau tes tentang keingatan kalian pada materi kemarin. Tapi sebelumnya Pak Fadil mau acak namanya. Yo, kita acak dulu. Siapa yang dapat ini nanti maju ke depan. Sakia Asyifa, tepuk tangan Sakia Asyifa. Ayo maju ke depan. Ya, kamu tinggal pilih nomor berapa. Coba langsung dipencet nomor berapa. Yuk, pilih nomor berapa Mbak Syifa. Nomor berapa? Terserah kamu. Nomor 5 ya. Dibaca dulu. Dibaca dulu itu soalnya. Ihtilam disebut juga. Ya, coba klik di situ. Oke, betul. Ya. Ya, berarti semuanya saya yakin sudah ingat tentang materi kemarin. Oke. Nah, pada materi kali ini ya Pak Fadil akan menjelaskan yaitu tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Ya, yang mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah balik ya. Kemudian perhatikan gambar berikut ini. Nah, coba perhatikan. Yang pertama itu ada anak laki-laki yang masih kecil. Ya, dia sudah rajin mengaji. Lalu ketika dewasa, coba perhatikan apakah kamu lihat ada perubahan di situ? Ada, pinter. Coba kamu amati apa itu perubahannya? Apakah kelihatan suaranya Mas Faro? Atau yang lain coba perhatikan ini. Apanya yang besar? Iya, tumbuh rambut, badannya besar, pinter, berotot. Nah, itu ya perbedaannya. Berkumis juga pinter. Kemudian yang bawah ini ada anak perempuan yang sedang mengaji, masih kecil pinter-pinter ngaji ya. Semakin besar juga harus pinter ngaji ya. Ini juga ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Iya, bertumbuh besar. Semakin ke atas ya, tubuh tinggi ke atas. Apalagi coba kamu perhatikan di situ. Iya, semakin dewasa ya. Kemudian juga di situ ada apa namanya? Sedang berdiskusi. Nah, mungkin apa tentang ilmu-ilmu agama. Nah, itu tetap ada perubahan ya. Kemudian selanjutnya yaitu apa sih balik itu? Ya, kita kembali apa namanya mengingat apa sih balik itu. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, kita kuatkan lagi. Balik secara bahasa itu artinya sampai. Kalau secara istilah balik artinya tanda dewasa bagi seorang muslim dan muslimah sehingga dia sudah mulai bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kewajibannya apa saja? Melaksanakan
sholat, apalagi berzakat, rajin ngaji, berpuasa pinter. Ya, sudah tahu ya. Salah satu atau beberapa dari tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu nih, tanda-tanda balik anak laki-laki menurut ilmu biologi. Yang pertama, rambutnya tumbuh dan lebat. Ya, saat memasuki usia balik itu, tubuh mulai menghasilkan banyak hormon androgen. Kalau di ilmu biologi itu namanya hormon androgen. Apa itu hormon androgen? Yaitu hormon yang merangsang pertumbuhan rambut di beberapa bagian tubuh, termasuk di kumis, ya, di ketiak, dan di sekitar kemaluan. Kemudian yang kedua, suara menjadi berat. Laki-laki itu kalau sudah dewasa suaranya tambah berat. Kenapa? Karena banyak memproduksi yang namanya hormon testosteron. Nah, hormon ini mempengaruhi pertumbuhan laring atau pita suara. Ya. Yang ketiga, munculnya jakun dan jerawat. Di mana jakun dan jerawat itu? Di muka, pinter. Kalau sudah nanti kalian beranjak remaja, ya, nanti akan muncul bercak-bercak atau jerawat di bagian muka kalian. Kenapa? Karena peningkatan hormon androgen. Nanti jadi berminyak, terus ada jerawat. Selanjutnya, tanda-tanda balik menurut biologi yang keempat, badan lebih kekar, berotot. Nah, saat laki-laki masuk usia balik, tubuh mulai memproduksi hormon testosteron lagi ini, ya, yang efeknya itu membuat tubuh lebih kekar dan berotot. Ya, kemudian diimbangi dengan apa? Nafsu makan yang meningkat. Yang kelima, ya, nafsu makan yang meningkat. Kalau kalian sudah beranjak dewasa, remaja, nanti akan lahap makannya. Semakin lahap, semakin banyak makan, nanti akan semakin banyak juga hormon testosteron, dan jadi tumbuhnya juga growth hormone. Nanti semakin ke atas tinggi, tumbuh tinggi, semakin ke atas dan semakin berotot. Nah, selanjutnya kalau sudah berotot, sudah nafsu makan banyak, juga harus diimbangi dengan yang keenam ini, gerak menjadi lebih aktif. Ciri-cirinya tuh kalau remaja itu sering berolahraga. Kamu pernah lihat olahraga apa saja yang anak remaja lakukan sekitar rumah kalian? Voli, pinter, apalagi basket, berenang, apalagi sepak bola. Nah, banyak kan? Nah, itu siapa yang berolahraga? Remaja atau orang tua? Remaja. Kalau orang tua itu jarang, ya, karena mungkin sudah usianya usia sudah tua, dan nanti tulangnya juga sudah keropos dan sebagainya. Kalau masih muda kan sehat, ya, harus sering-sering berolahraga untuk menjaga kebugaran. Nah, selanjutnya, tanda-tanda balik anak perempuan menurut ilmu biologi. Yang pertama, pertumbuhan fisik yang menarik. Nah, yang menarik di bagian mana? Ya, kalau anak perempuan itu semakin remaja nanti akan semakin tinggi kan, dan juga nanti akan perubahan terutama pada bagian dada dan juga bagian pinggul. Nah, itu terutama ini ilmu, ya, harus diperhatikan. Kemudian tumbuh rambut. Nah, saat perempuan memasuki masa balik, tubuh memproduksi banyak hormon estrogen, tapi hormon androgennya sedikit. Nah, hormon androgen ini yang merangsang pertumbuhan rambut di beberapa bagian tubuh, seperti di ketiak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian suaranya lembut dan feminim. Anak perempuan nanti kalau sudah dewasa, suaranya semakin lembut. Ya, karena memang kodratnya perempuan itu lemah lembut, lemah gemulai. Ya, kalau laki-laki semakin berat, semakin ngebas. Kalau perempuan lembut, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya, yang kelima yaitu menstruasi atau haid yang dialami. Nah, dalam ilmu biologi, menstruasi ini terjadi karena sistem reproduksi sudah mulai berfungsi. Apa itu sistem reproduksi? Yaitu ada yang namanya sel ovum dalam rahim kalian itu. Nanti yang dibuahi oleh sel sperma, ya. Nah, itu berarti kemudian selanjutnya pertumbuhan badan semakin cepat. Ya. Artinya apa? Karena
banyak hormon pertumbuhan, growth hormon, ya, maka tumbuhnya juga semakin cepat kalau sudah dewasa itu, semakin ke atas, terutama umur 10 sampai 20 tahun itu nanti kan semakin cepat tingginya, ya, masuki masa-masa remaja. Terus perasaan yang sensitif, loh, ini ada tanda-tanda cinta ini, berarti itu semakin baper kalau cewek-cewek itu, ya, sama lawan jenis semakin baper, dibawa perasaan. Karena apa? Karena terjadi perubahan hormon dan perkembangan emosi yang membuat remaja itu lebih sensitif terhadap perasaan dan belum sepenuhnya bisa mengendalikan emosi, ya. Nah, sampai itu dulu. Nah, apakah ada pertanyaan yang kalian bingung? Pak, tadi yang bingung termasuk yang laki-laki atau yang perempuan, mungkin dari sebelah mana yang bingung? Tentang apa? Yang masih bingung, ayo, gak apa-apa. Sudah jelas semua apa? Tentang apa? Tentang? Iya, tentang menstruasi. Kenapa? Kenapa kok perempuan menstruasi gitu? Iya, kenapa kok hanya perempuan yang menstruasi? Kenapa nggak laki-laki juga yang menstruasi? Nah, ini keistimewaannya. Perempuan itu dia punya yang namanya sel telur. Sel telur. Sel telur itu di dalam rahim. Jadi yang perempuan itu punya rahim. Nanti untuk wadah jabang bayi. Nah, sel telur itu kan dia berkutat di sini, ya. Kalau tidak dibuahi oleh sel sperma, maka dia akan membusuk, ya, atau dia akan mati sel telur itu, ya. Dia bertahan sekitar 30 sampai 40 hari saja. Nah, ketika tidak dibuahi, maka sel telur tadi akan mati. Matinya nanti menjadi apa? Menjadi bakteri. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan menjadi penyakit. Maka dikeluarkan lewat darahnya itu nanti keluar jadinya menstruasi. Berarti kalau anak yang menstruasi itu berarti sehat, berarti dia itu subur, ya, sel telurnya subur, rahimnya dia baik, ya. Kalau tidak menstruasi atau menstruasinya itu tidak teratur, nah itu berbahaya, ya. Maka kita disyukuri, khususnya yang perempuan diberi Allah kelebihan, ya, atau keistimewaan. Nanti kalau menstruasi kan berarti kamu istirahat dulu, ya, nggak boleh sholat dulu, nggak boleh ngaji dulu, istirahat, tetap berzikir kepada Allah tapi istirahat dulu, ya. Itu keistimewaan bagi perempuan. Oke, sip, terima kasih Mbak Candika, luar biasa, ya. Selanjutnya kita belajar apa sih ketika sudah balik itu yang kita lakukan. Apakah kita masih seperti kanak-kanak harus bermain terus, lari-lari, yes, pokoknya menghabiskan waktu untuk bermain-main? Tidak, tapi kita harus melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja? Yang pertama, sholat 5 waktu. Apa sholat 5 waktu? Yang pertama sholat apa? Subuh. Kedua, zuhur. Ketiga, asar. Keempat, maghrib. Kelima, isya. Pinter. Semuanya sudah melaksanakan, ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian puasa di bulan Ramadan, ya, 30 hari, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya yaitu menutup aurat dengan baik. Auratnya di sebelah mana atau batasannya mana saja, ya, yaitu kalau perempuan, nah ini batasannya. Kalau perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Aurat itu bagi bagian, berarti apa? Bagian yang harus ditutupi, nggak boleh diperlihatkan oleh yang bukan muhrimnya. Oke, berarti besok dilihatkan oleh siapa? Ya, untuk suaminya, untuk istrinya, ya. Kalau tidak suaminya, nggak istrinya, nggak boleh. Selanjutnya yang aurat laki-laki itu sebelah mana, Pak? Yaitu antara pusar dan kedua lutut. Antara pusar, ya, sampai kedua lutut itu aurat bagi laki-laki, ya. Diperlihatkan siapa? Ya, nanti untuk suami dan istrinya, ya. Itulah aurat, ya. Kemudian berbuat baik pada sesama, nggak boleh menyakiti, ya, saling menyayangi, menghormati, membaca Al-Quran setiap hari. Semuanya sudah bisa membaca Al-Quran?
Ya, alhamdulillah. Selanjutnya menghormati orang tua dan guru. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, lalu mempelajari ilmu-ilmu agama. Ilmu agama ini ilmu yang wajib harus dipelajari oleh seorang muslim dan muslimah. Ya, semuanya untuk meningkatkan semangat kita hari ini, coba kita menyanyikan lagu Tepok PAI. Masih ingat ya? Masih. Yuk, kita nyanyikan bersama-sama lagu Tepok PAI. Ini dia. Yuk, 1, 2, 3. Anak muslim yang beriman dan bertakwa, cinta Gusti Allah dan Rasulnya, hormati orang tua, hormat juga gurunya, sayangi teman-teman semuanya. Sekali lagi, anak muslim yang beriman dan bertakwa, mencintai Gusti Allah dan Rasulnya, hormati orang tua, gurunya, sayangi teman-teman semuanya. PAI selalu di hati. Yes. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, kita akan ya mempelajari bagaimana sih tanda-tanda balik bagi laki-laki, nanti didiskusikan khusus kelompok 1. Kemudian yang kelompok 2 berdiskusikan tentang tanda-tanda balik bagi perempuan dalam ilmu biologi. Yang ketiga nanti mempelajari perbedaan balik bagi laki-laki dan perempuan serta kewajibannya apa. Ya, ini nanti Pak Fadil beri LKPD kelompok 1, 2, dan 3. Setelah itu kumpulan dari hasil diskusi kalian nanti buat dalam bentuk tulisan, lalu aplikasikan dalam bentuk poster. Ya, posternya seperti apa, Pak? Nah, ini contohnya. Misalkan ini contohnya tanda-tanda balik bagi perempuan, bagi laki-laki. Nah, nanti juga bisa searching, bisa browsing di Google bagaimana poster yang baik itu seperti apa. Oke, nanti Pak Fadil arahkan. Ya, siap semuanya? Siap. Ya. Ini bersama-sama nanti mengerjakannya bersama-sama ya. Bersama-sama nanti mengerjakannya. Ya, ini bersama-sama mengerjakannya. Bersama-sama. Ini bersama-sama. Ditulis kerja sama. Ini kelompok B. Bekerja sama nanti bersama-sama. Ya, harus bekerjakan bersama-sama. Nah, ini kelompok C ya. Kerjakan bersama. Semuanya dipahami soal dan instruksinya. Ya, yang pertama ini coba kelompok A. Ditulis dulu namanya, kelompoknya, anggotanya. Untuk posternya juga nanti digambar ya. Ya. Poster tentang apa? Poster tentang usia balik bagi perempuan. Ya. Yuk, bekerja sama semuanya ya. Saling membantu. Studi kasusnya dibaca Mbak Amel. Gimana Mbak Ria? Nah, bagus gitu kok. Terima kasih. Sekarang waktunya presentasi ke depan. Silakan, kelompok A sudah selesai, masuk ke depan semuanya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan
Presentasikan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda balik ada tanda balik bagi laki-laki dalam ilmu biologi. Yang pertama apa saja? Suara berubah menjadi lebih besar. Kemudian, Jangkung membesar. kemudian. Tumbuh rambut di ketiak dan kemaluan. Jadi ini adalah hasil dari poster kelompok A tentang tanda balik bagi laki-laki dalam ilmu biologi ya. Sudah jelas semuanya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok A. Oke, selanjutnya kelompok C sudah siap. Tepuk tangan untuk kelompok C. Ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan menyampaikan Tentang apa judulnya? kewajiban setelah balik. Apa saja setelah balik kewajibannya? Sholat fardu, Apalagi? menuntut aurat, Apalagi? mencari ilmu, Apalagi? puasa Ramadan. Ya, apalagi kamu tahu beramal soleh. Seperti apa? Bersedekah. Apalagi membantu sesama ya. Ya sudah. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok C. Coba dilihat semuanya. Ya, ini gambarnya, kewajibannya ini setelah balikan. Ini diskusinya hasilnya ini. Oh, udah dikerjakan semua. Ya, bagus. Nanti saya nilai ya. Nah, refleksi sudah dikerjakan. Nah, ini nama anggota ya. Dah. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, semuanya sudah paham ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, silakan duduk. Kembali lagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok C. Sekarang kelompok B. Tepuk tangan untuk kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kami dari kelompok B akan akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang tanda-tanda usia balik pada perempuan. apa aja tanda-tandanya? Yang pertama, Haid. apalagi? Nih, sekarang Tumbuh rambut, suara menjadi lembut. ya, apalagi? Keluar darah haid. Ya, Tumbuh langsung makan meningkat. Tumbuh rambut. Tumbuh semakin makan tubuh semakin tinggi. Ya, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok C. Juga sudah dikerjakan semua ya. Sudah dikerjakan semua ya. Kelompok B ya, kelompok B. Oke, semuanya ada paham? Tanda-tanda balik menurut perempuan. Ya, ini silakan tepuk tangan untuk kelompok B. Ya. Kalau sudah silakan kembali duduk. Salam dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya hasil diskusinya dikumpulkan. Hasil diskusi dikumpulkan semuanya. Ya, posternya juga dikumpulkan. Kelompok A belum. Dibuka semua laptopnya. Ya. Dibuka semua laptopnya. Kita akan mengerjakan soal kuisis, yaitu antar kelompok A, B, dan C. Kita akan mengerjakan soal kuisis. Bentar.
Nah, ini kodenya. Ini kodenya nanti dimasukkan. Sudah semuanya sudah siap ya? Sudah dimasukkan kodenya ya dan ditulis nama kelompok masing-masing. Nah, sekarang mulai mengerjakan. Kelompok C memimpin, masih kelompok C memimpin. Disusul kelompok A, lalu kelompok B, urutan ketiga. Ya, masih memimpin sementara kelompok A, lalu kelompok C yang kedua. Kelompok A masih memimpin, kelompok B kedua, kelompok C masih ketiga. Ya masih salib menyalip ya. Ya semangat, kerjasama, semuanya kerjasama. Masih kelompok A yang memimpin ya, 5.760 poin. Disusul kelompok B, lalu kelompok C. Ya, masih ada waktu, masih ada soal lagi. Ya, sudah selesai. Pemenangnya kelompok A. Kenapa? Untuk belajar, tidak untuk saling ngejek, tapi harus saling mendukung, saling menghargai. Ya, ya semuanya ditutup ya, tutup dulu. Nah, tutup dulu. Ini ada soal lembar asesmen formatif. Ya, Pak Fadil akan dengarkan dulu semuanya. Topok diam. Harus diam. Nah, ini dikerjakan. Ya, dikerjakan waktunya 10 menit. Nanti ditulis nama, nomor absen dan tanggal hari ini, tanggal 7 Oktober. Oke, waktu sudah selesai. Lembar asesmen formatifnya silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Ya, tadi kita sudah belajar mulai dari awal mengenai tanda-tanda balik bagi laki-laki perempuan menurut ilmu biologi sampai kita mengerjakan tugas-tugas kelompok, lalu tugas asesmen formatif, lalu juga mengerjakan kuis-kuis semuanya. Semuanya senang? Ya, alhamdulillah ya. Coba kita nyanyikan lagu tepuk PAI. Anak Islam yang beriman dan bertakwa, cintai Gusti Allah dan Rasulnya, patuhi orang tua, hormat pada gurunya, sayangi teman-teman semuanya. PAI selalu di hati. Yes, kita tangan untuk kita semuanya. Nah, jadi kita semua sudah paham, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas ya tentang kewajiban-kewajiban setelah balik lebih mendalam lagi dan mempraktekkannya. Oke. Dan minggu depannya lagi kita ada ulangan akhir bab. Oke, semuanya siap ya anak-anak yang soleh dan solihah. Untuk tugas di rumah silakan kerjakan modul kalian, tugas mandiri di modul kalian bab 3 di usia balik, yaitu modul 3 bab 4 di halaman 44, tugas mandiri. Silakan dikerjakan di rumah. Oke, semuanya ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi? Halaman 44.
Ya, tugas mandiri halaman 44 ya, dikerjakan di rumah untuk tugas 44 saja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, marilah kita akhiri ya kegiatan pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.